Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang telah dilontarkan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Nurdiansa MPD. Yang pertama yaitu terangkan secara singkat dan jelas tentang peradaban Islam Nusantara yang juga menampilkan ciri-ciri dan karakter khas relatif berbeda sehingga peradaban Islam di berbagai wilayah peradaban Islam lainnya kecuali selain dari Nusantara. Peradaban Islam di Nusantara berbeda dengan daerah Timur Tengah atau Arab. Perbedaan itu terlihat bahwa perbedaan Islam di Nusantara mendapatkan pencampuran dari berbagai kebudayaan, yaitu terutama kebudayaan lokal di Nusantara. Dengan ciri-cirinya, yang pertama penyebaran melalui pesantren-pesantren, yang kedua penyebaran Islam di Nusantara dilakukan dengan cara seperti lewat kesenian atau wayang-wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Yang ketiga yaitu melalui perkawinan. Yang kedua yaitu coba saudara sebutkan dan jelaskan bagaimana hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk ke Nusantara dalam bentuk fisik dan non-fisik. Secara fisik yaitu wayang pada zaman pra-Islam dominan dengan Hindu-Buddha, tetapi setelah adanya Islam, Sunan Kalijaga mengubah cerita perwayangan menjadi identik dengan Islam yang berjudul Jamus Kalimosodo. Yang secara non-fisik yaitu tembang-tembang pada zaman Islam masuk ke Nusantara banyak diciptakan oleh Wali Songo seperti tembang pocung, gabus, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Peran ulama dalam kerajaan Islam bukan hanya dalam bidang agama tetapi juga dalam bidang politik. Keberadaannya mengukuhkan kekuasaan politik. Peran ulama juga sebagai bagian dari pejabat elit yang fungsinya memperkokoh pimpinan yang duduk di singgasana. Yang keempat yaitu jelaskan apa penyebab timbulnya perang saudara pada Kesultanan Aceh. Penyebab timbulnya perang saudara pada Kesultanan Aceh yaitu disebabkan beberapa faktor yang diantaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka yang ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, serta Bengkulu ke dalam pangkuan penjajahan Belanda. Yang kelima yaitu uraikan serta jelaskan bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Ada beberapa perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Yang pertama yaitu Sultan Agung yang merupakan Raja Mataram melawan VOC. Yang kedua Sultan Hasanuddin juga melawan monopoli VOC karena perjanjian bonganya karena dianggap tidak adil. Yang ketiga yaitu Sultan Ajeng Tirtayasa dari Banten yang juga melawan VOC yang dulunya meminta izin untuk berdagang, namun pada akhirnya Banten dikuasai oleh VOC. Yang keenam yaitu uraikan serta jelaskan dengan baik bagaimana kebijakan pemerintahan Hindia Belanda dalam bidang politik, ekonomi, serta sosial budaya. Kebijakan pemerintahan Hindia Belanda di bidang politik yaitu dahulunya Indonesia adalah negara yang memiliki kerajaan-kerajaan di wilayah daerahnya. Tapi sejak kedatangan Belanda ke Indonesia, negara sistem politik adu dombanya yang dikenal dengan divide et impera yang menghasilkan bahwa penguasa daerah atau kerajaan harus patuh kepada Belanda.
Di bidang ekonomi, pada masa pemerintahan Belanda mengakibatkan Indonesia mengalami masa tanam paksa yang diprakarsai oleh Raffles, seorang jenderal Belanda yang menggunakan masyarakat Indonesia untuk bekerja tanpa diberi upah. Pembangunan bank sentral milik Belanda dan membangun infrastruktur lainnya seperti jalan menuju Anyer ke Panarukan. Di bidang sosial, yaitu pengaruh kehidupan Belanda yang menganut agama Kristen dan Katolik yang memengaruhi budaya Indonesia yang berlatar belakang sebagai agama Hindu dan Buddha membuat masyarakat mendirikan gerakan agama Kristen dan Katolik. Di bidang sosial budaya, yaitu masuknya bangsa Belanda mengakibatkan adanya pengaruh budaya dari bangsa Barat. Budaya Barat mulai mempengaruhi budaya lokal Indonesia dengan adanya penyebutan beberapa kata yang merupakan gabungan dari bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia, yakni kata sarapan. Selain itu, mulailah muncul tari internasional, yakni dansa dan arsitektur bangunan yang menyerupai bangunan Belanda seperti pada bangunan Kota Tua Jakarta. Yang ketujuh, yaitu masa pergerakan nasional merupakan periode penting dalam perjuangan kemerdekaan. Kenapa demikian? Uraikan pandangan Anda tentang hal tersebut. Masa pergerakan nasional merupakan periode sangat penting karena masa pergerakan nasional inilah masa di mana pertama kalinya mengampanyekan suatu ide Indonesia bersatu dan bebas dari penjajahan. Ide-ide tersebut disebarluaskan saling bertambahnya jumlah orang yang terpelajar di kalangan masyarakat pribumi dan membuat Indonesia memasuki periode baru, yaitu periode radikal. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.